Ya, walaupun sudah berulang kali terjadi dan banyak korban yang merugi, nyatanya kasus investasi bodong masih saja hinggapi masyarakat RI. Mengapa tak pernah berhenti? Apakah memang dinginnya lantai bui tak cukup membuat pelaku jera dan tak ulangi perbuatannya lagi? Atau justru masyarakat kitalah yang masih rentan terkena iming-iming cuan manis dari penipu bengis. Selengkapnya akan kita ulas bersama di sore hari ini dalam Kantong Bolong Investasi Bodong. Ya, tak henti-hentinya kami terus mengingatkan pada pemirsa setia CNBC Indonesia untuk selalu waspada terhadap pelaku kejahatan investasi bodong. Dan yang utama adalah kenalilah lebih dalam terhadap segala ciri-ciri modus investasi bodong yang biasanya beroperasi di NKRI. Dan tentunya kami akan hadirkan beberapa ciri-ciri yang sering ditemui terkait hal ini. Di antaranya adalah yang pertama, ciri-ciri investasi bodong adalah investasi bodong selalu menawarkan keuntungan yang tentunya tidak masuk di akal. Nah, walaupun sudah tidak masuk di akal begitu ya, tapi tetap saja ada yang masuk dalam lingkaran setan ini atau masuk dan juga terjerembab dalam investasi bodong yang juga ditawarkan. Lalu, yang kedua, tentunya investasi bodong tidaklah memiliki izin yang jelas. Lawang perusahaan investasinya aja nggak jelas, gimana dengan izinnya? Sudah pasti tidaklah jelas atau mungkin untuk meyakinkan para korban, mereka kerap kali menggunakan dokumen atau surat izin palsu untuk mengelabui calon korbannya. Tentu di sini Anda harus jeli membedakan dokumen palsu dan juga asli dan tentunya mengecek ke lembaga terkait misalnya OJK atau Bapepti untuk memastikan izin perusahaan investasi tersebut benarlah resmi atau tidak resmi. Nah, untuk yang ketiga, di mana investasi bodong selalu menjanjikan cuan dalam kurun waktu yang cukup singkat. Padahal investasi yang betul adalah investasi yang terhitung dan juga terukur. Tidak semata-mata keuntungan cepat, tapi profil resikolah yang harus memang kita pahami lebih jeli terlebih dahulu. Dan yang keempat, biasanya investasi bodong selalu membawa-bawa skema perekrutan atau downline dan juga semacamnya. Hal ini juga tentu menguntungkan untuk para pelaku investasi bodong karena memang dengan sistem ini mereka akan lebih mudah lagi menjaring lebih banyak orang, lebih banyak korban untuk terjerumus dalam penipuan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir atau yang kelima, investasi bodong selalu mengklaim bahwa memang perusahaan begitu ya atau skema investasi mereka atau yang mereka tawarkan tidak memiliki resiko walau cuan yang ditawarkan atau yang mereka tawarkan sangatlah besar. Nah, dari sini saja sebetulnya sudah tidak masuk akal lagi dalam prinsip investasi karena di prinsip investasi adalah high risk, high return. Semakin besar resiko juga semakin besar pula keuntungan atau return yang akan didapat. Jadi, sudahlah tidak akan mungkin andai keuntungan yang ditawarkan tinggi tapi tidaklah memiliki resiko di investasi tersebut. Atau sudah jelas investasi bodong. Nah, lalu apa saja kiranya jenis-jenis investasi bodong yang ada di sekitar kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita lihat di sini untuk jenis investasi bodong saya ambil 3 contoh begitu ya, walaupun hal-hal ini selalu berinovasi dan juga selalu berkembang. Di mana yang pertama adalah jenis arisan bodong. Biasanya kaum wanita nih yang juga riskan sekali terkena investasi bodong jenis arisan bodong ini. Nah, untuk modelnya tentunya seperti arisan biasa, akan tetapi para korban biasanya akan merugi di akhir karena memang pelaku akan tega membawa uang arisan para anggota dan juga menghilang, meninggalkan kerugian bagi para korban. Selanjutnya ada model yang juga semakin marak terjadi di Republik ini yaitu skema Ponzi. Di sini atau di skema Ponzi biasanya penipu akan menginvestasikan uang para investor dan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi yang juga Anda pahami, uang yang investor dapatkan sebenarnya adalah uang dari investor lainnya. Dan skema ini juga akan runtuh ketika penipu tidak menemukan investor baru untuk memberi mereka uang lagi. Dan lagi-lagi modus ini sangat marak terjadi begitu ya. Pahami lagi agar Anda tidak merugi di kemudian hari. Kita lihat di skema yang ketiga adalah skema piramida. Dengan janji-janji keuntungan yang cukup tinggi, tapi biasanya penipu akan memberikan syarat bagi para korban untuk menarik anggota-anggota baru yang juga akan terlibat dalam skema ini atau skema piramida. Skema ini tentunya akan hancur apabila mereka kekurangan anggota baru atau penipu mengambil seluruh uang anggota dan juga
pergi menghilang. Tentu masih banyak lagi begitu ya skema-skema baru karena memang biasanya para penipu akan berinovasi agar makin banyak lagi korban yang terjerat investasi bodong dengan skema-skema baru yang mereka lakukan. Nah, lalu selanjutnya contoh-contoh apa lagi kiranya kasus investasi bodong yang belum lama ini terjadi? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, belum lama terjadi atau baru-baru ini kabar terbaru datang dari Kalimantan Selatan. Jadi seorang oknum istri polisi diduga melakukan tindakan investasi bodong. Dari sini juga kabarnya modus investasi bodong ini berkedok melakukan penjualan BBM jenis solar dan juga kerugian yang dialami para korban mencapai 8 miliar rupiah. Duit yang tidak sedikit tentunya. Dilihat dari kasusnya, besar kemungkinan skema yang dilakukan atau dipakai adalah prinsip skema Ponzi. Karena memang sebetulnya yang dibayarkan adalah uang para investor baru dan juga berakhir naas apabila penipu tidak lagi mendapatkan investor atau korban baru selanjutnya. Lalu bagaimana agar kita juga terhindar begitu dari investasi bodong yang para penipu atau para pelaku lakukan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat ataupun cara apa sih agar terhindar dari segala praktik kejahatan investasi bodong? Tentunya alangkah baiknya sebelum melakukan investasi di suatu platform atau penawaran perusahaan investasi, cek dan recheck terlebih dahulu atau riset terlebih dahulu seperti apa kredibilitas atau track record dari perusahaan investasi tersebut. Lalu pastikan kembali legalitasnya melalui kanal informasi yang tentunya saya sebutkan tadi melalui OJK atau Bapepti terkait hal ini. Dan yang bisa Anda lakukan selanjutnya adalah periksa kembali dokumen atau surat-surat legalitas perusahaan investasi tersebut. Sekaligus jangan pernah terkecoh dengan dokumen-dokumen palsu yang biasanya mereka tampilkan. Cek kembali dengan jeli keabsahan dokumen yang mereka tampilkan atau dokumen yang mereka tawarkan kepada Anda. Kalau memang hati Anda tergerak menjadi ragu, lebih baik kami sarankan jangan dilanjutkan untuk menaruh dana investasi Anda di perusahaan tersebut. Karena memang investasi bukanlah coba-coba. Pahami dan juga cermati, jangan termakan bualan janji sebelum merugi di depan nanti.